Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah, naltaqi marratan ukhra fi hadhihi al-munasabah at-thayyibah. Fa insyaallah subhanahu wa ta'ala sanuwasil darsana fi maddah al-adab wal akhlaq min kitab Shahihil Adab al-Islamiyah. Falidzalika narju minkum husna al-istima' wal istifadah li hada al maqta' tastami'una ila hada al bayan wa tattali'una jayidan ila kitabikumul muqarrar. Ya, kita lanjut ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yaum al-jum'ah, adab-adab pada hari Jumat. Nah, sebelum kita lanjut menjelaskan adab yang ke-13 sampai nanti adab yang terakhir, kita ingin murojaah sedikit dari materi yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi adab yang ke-8 sampai adab yang ke-12 itu sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi adab yang ke-8 adalah yustahabbu qira'atu suratai as-sajadah wal insan fi fajri al-jum'ah. Disunahkan membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan ketika sholat subuh di pagi hari Jumat. Jadi surah Sajadah di rakaat yang pertama, kemudian surah Al-Insan di rakaat yang kedua. Kemudian adab yang ke-9, yustahabbu al-qira'atu fi sholatil jum'ah bil jum'ah wal munafikin aw sabbih wal ghasyiyah. Disunahkan membaca ketika di sholat Jumat itu dengan surah Al-Jum'ah di rakaat yang pertama, wal munafikun, surah Al-Munafikun di rakaat yang kedua. Atau boleh juga dengan surah Al-A'la, ya, sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama, kemudian surah Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Kemudian adab yang ke-10, ada mutakhati ar-riqab, tidak melangkahi leher-leher atau pundak-pundak orang lain. Kemudian yang ke-11, al-iqtirab minal imam, dekat dengan imam. Jadi mencari shaf yang kosong yang paling dekat dengan imam. Kemudian yang ke-12, tahiyatu al-masjid, salat tahiyatul masjid. Jadi ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, semoga bisa kita laksanakan nanti, ya, ketika hari Jumat, dan bisa kita ingat terus, ya, ilmunya ini, dan semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjut menjelaskan adab yang ke-13, ya. Ya, adab yang ke-13, ya, dari adab-adab pada hari Jumat itu adalah taharri saati al-ijabah, berusaha mencari waktu-waktu diijabahnya doa. Jadi pada hari Jumat itu ada waktu-waktu tertentu yang mana jika seorang muslim berdoa ketika itu, maka sangat besar kemungkinannya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, adamu ifradi yaumil jum'ati bisyamin, tidak puasa pada hari Jumat saja, ya. Adamu ifradi yaumil jum'ati bisyamin, tidak menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa. Maksudnya tidak berpuasa di hari Jumat saja.
Yang ke-15, ada mutakhsisi lailatul jum'ah bi qiyamin, tidak mengkhususkan malam Jumat untuk melaksanakan qiyamul lail. Kemudian yang ke-16, la yuqimu ahadan liyajlisa makanahu. Ya, tidak boleh menyuruh orang lain untuk berdiri supaya dia duduk di tempat tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ke-17, idza ghalabahun nu'as tahawwala min makanihi. Apabila dia merasa ngantuk, maka dia berpindah dari tempatnya, ya, dicari tempat yang lain. Intinya kita bergeser, ya. Dengan bergeser tersebut biasanya rasa ngantuk yang sudah kita rasakan itu akan hilang, ya. Berikut ini adalah penjelasan tentang adab-adab yang sudah kita sebutkan tadi secara singkat. Nah, berikut ini akan kita ulas lagi, akan kita jelaskan disertai dengan dalil-dalil pendukung, ya, dalil-dalil yang mendukung akan hal tersebut. Taharri saatil ijabah, berusaha mencari saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa. Dan ini berdasarkan hadis berikut ini. Fafis sahihaini, di dalam sahihaini, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari Jumat, faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi sa'atun, di dalamnya ada waktu, la yuwafiquha abdun muslim, tidaklah mencocokinya seorang hamba muslim, wa huwa qaimun yusolli, sedangkan dia sedang melakukan salat, yas'alullaha ta'ala syai'an, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu hal atau suatu permintaan, illa a'tahu iyyahu, kecuali akan Allah berikan kepadanya, wa asyara biyadihi yuqalliluha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan sedikit, yuqalliluha, maksudnya waktu yang diijabah doa tersebut sedikit, ya, waktunya singkat. Jadi waktu di mana doa diijabah pada hari Jumat itu singkat dan tidak panjang waktunya. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa pada hari Jumat ada waktu tertentu yang mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berdoa pada waktu tersebut. Nah, di sini kita akan bahas, ya, kita akan baca beberapa hadis, dan ternyata waktu tersebut telah dijelaskan di dalam hadis yang lain, ya. Dan para sahabat pun dulu mendiskusikan hal tersebut, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang begitu bersemangat untuk mendapatkan suatu fadilah amal, ya, dan itu tidak diragukan lagi. Jadi para sahabat juga begitu antusias untuk mengetahui waktu diijabahnya doa tersebut pada hari Jumat. Jadi berikut ini akan kita baca hadisnya. Rawa At-Tirmidzi meriwayatkan, wa qala hasanun sahihun, dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati, sebaik-baik hari yang terbit pada hari tersebut matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu, pada hari tersebut diciptakan Nabi Adam.
wa fihi udkhilal jannata, dan hari tersebut juga dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi uhbita, dan pada hari Jumat juga uhbita, dikeluarkan dari surga. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim, dan di hari Jumat tersebut ada satu waktu la yuwafiquha 'abdun muslim, tidaklah mencocokinya atau mendapatkannya seorang hamba muslim, yusolli, dalam keadaan salat, fayas'alullaha fiha syai'an, lalu dia meminta kepada Allah di dalam waktu tersebut suatu permintaan atau suatu hal, illa a'tahu iyyahu, kecuali akan Allah berikan kepadanya, akan Allah ijabah apa yang dia minta. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, falakitu Abdullah bin Salamin, kemudian saya berjumpa dengan Abdullah bin Salam, fadzakartu lahu hadzal hadits faqala, lalu saya menyebutkan kepadanya tentang hadis ini, lalu dia pun mengatakan, ana a'lamu bitilka sa'ah, saya tahu jam tersebut, atau saya tahu waktu tersebut, maksudnya waktu kapan diijabahnya doa tersebut, atau kapan waktu-waktu mustajab tersebut. Fakultu, maka saya berkata, akhbirni biha wala tadnan biha alayya, beritahukan kepada saya tentang waktu tersebut, wala tadnan biha alayya, dan jangan bakhil dan jangan pelit kepadaku terhadap hal tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meminta kepada Abdullah bin Salam untuk diberitahukan kapan sih waktu mustajab tersebut, khususnya di hari Jumat. Maka dia mengatakan di sini, la tadnan biha alayya. La tadnan bermakna la tabakhul, jangan bakhil, jangan pelit. Qala hiya ba'dal asri, waktu tersebut adalah setelah sholat asar, ila anta garubas syamsu, sampai matahari terbenam. Jadi waktu mustajab tersebut ternyata setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Fakultu, maka saya bertanya, kaifa takunu ba'dal asri, bagaimana mungkin waktu tersebut setelah sholat asar? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa yusolli, tidaklah mencocokinya atau mendapatkannya seorang hamba muslim, wa huwa yusolli, dalam keadaan salat, wa tilka sa'atu la yusalla fiha, dan waktu tersebut tidaklah ada solat di dalamnya. Jadi setelah asar kan tidak ada solat. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa huwa yusolli, dalam keadaan solat? Faqala Abdullah ibnu Salam, maka Abdullah bin Salam menjawab, alaisa qad qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man jalasa majalisan, siapa yang duduk di suatu majelis, yantadirus solata, menunggu solat, dia duduk di dalam satu majelis menunggu masuknya waktu solat, fahuwa fi solatin, maka orang tersebut berada di dalam solat. Jadi menunggu datangnya waktu solat itu juga dihitung sebagai solat. Jadi pahala yang dia dapatkan adalah pahala solat juga. Qultu bala, saya menjawab bala, benar. Naam. Qala fahuwa dzaka,
Maka Abdullah bin Salam mengatakan, fahuwa dzaka, maka demikianlah. Jadi ketika seorang muslim menunggu waktu sholat, ya, dia duduk, ya, maka duduknya tersebut sudah dihitung sholat, ya. Pahala yang dia dapatkan adalah pahala sholat. Ya, masih lanjutan pembahasan mengenai tahdid as-sa'ah, penentuan waktu mustajab doa, waktu mustajabnya doa pada hari Jumat. Inda Ibnu Majah, menurut Ibnu Majah, bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qultu wa Rasulullah jalisun, inna lanajidu fi kitabillahi fi yaumil jum'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslim yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qada lahu hajatahu. Qala Abdullah fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'du sa'atin fa qultu sadaqta au ba'du sa'atin qultu ayyu sa'atin hiya qala ya akhiru sa'atin nahar qultu innaha laysat sa'ata salatin qala bala innal abdal mu'mina idza shalla thumma jalasa la yahbisuhu illa shalah fa huwa fi as-shalah. Ini sebenarnya sama kandungan hadis ini, kandungan riwayat ini sama dengan yang sudah kita bacakan di atas, cuman redaksinya yang berbeda, ya. Abdullah bin Salam mengatakan, qultu wa Rasulullah jalisun, saya bertanya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Jadi Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk. Apa kata Abdullah bin Salam? Inna lanajidu fi kitabillah fil yaumil jum'ah, sesungguhnya kami mendapati di dalam kitabullah, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ada satu waktu tidaklah mencocokinya atau mendapatkannya seorang hamba yang mukmin dalam keadaan salat, yas'alullaha fiha syai'an, dia meminta kepada Allah di dalam waktu tersebut suatu permintaan, illa qadalahu hajatahu, kecuali Allah akan mengijabah atau memberikan apa yang dia minta. Qadalahu hajatahu, Allah berikan kepadanya hajatnya, keinginannya. Qala Abdullah mengatakan, fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepadaku, au ba'du sa'atin faqultu, atau sebagian waktu itu saya menjawab, sadaqta, kamu benar. Au ba'du sa'atin, atau sebagian waktunya. Qultu, saya mengatakan, ayu sa'atin hiya, ayu sa'atin hiya, kapankah waktunya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya akhiru sa'atin nahar, itulah akhir waktu siang, berarti itu setelah asar, ya. Qultu, saya mengatakan, innaha laysat sa'ata sholatin, sesungguhnya itu bukanlah waktu salat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala, benar, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza shalla, apabila dia telah selesai salat, tsumma jalasa, kemudian dia duduk. Jadi setelah salat duduk dulu, jangan langsung pergi. La yahbisuhu illa taharatu, tidak ada yang menahannya kecuali salat. Fahuwa fis salati, maka dia berada dalam salat, maka dia dihitung masih di dalam salat. Jadi ketika kita setelah salat kemudian kita duduk, kita isi dengan istighfar,
zikir, zikir petang ya, zikir sore, berdoa. Intinya ketika kita duduk ya, maka duduk kita tersebut itu masih dihitung sebagai sholat. Jadi pahala yang kita dapatkan ketika duduk tersebut sama dengan pahala sholat. Ya, kita lanjut. Ini masih berkaitan tentang waktu mustajab yang ada di hari Jumat. Wa inda Abi Dawud bisanadin hasanin. Menurut Abu Daud dengan sanad yang hasan. Berarti ini hadisnya ada di kitab yang dikarang, kitab yang disusun oleh Imam Abu Daud. Bisanadin hasanin dengan sanad yang hasan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul jum'ati sinta asyrota, hari Jumat itu ada 12 waktu. Ada yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Ini sebenarnya sama aja dengan hadis yang kita bacakan sebelumnya, cuman ada tambahan di ujungnya, yaitu kalimat berikut, faltamisuha, maka kalian carilah waktu tersebut. Akhir sa'atin ba'dal asri, yaitu akhir waktu setelah sholat asar. Ya, jadi setelah sholat asar pada hari Jumat ada waktu di mana doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba berdoa di waktu tersebut. Nah, kesimpulan dari hadis yang kita bacakan di atas tadi, atau poin-poin penting dari hadis panjang yang sudah kita bacakan di atas tadi adalah berikut ini. Yang pertama, al-hatsu 'ala du'a'i akhir sa'atin yaumil jum'ah li'annahu mustajabun. Dorongan ataupun motivasi untuk berdoa di akhir waktu pada hari Jumat, karena itu adalah waktu mustajab. Yang kedua, afdalu ayyamil usbu'i yaumal jum'ati, yang paling utama hari-hari dalam seminggu itu, yang paling utama hari-hari dalam seminggu itu adalah hari Jumat. Jadi hari yang paling afdal, yang paling utama dalam seminggu itu adalah hari Jumat. As-salis, yang ketiga, khuliqa Adamu yaumal jum'ati wa fihi udkhilal jannata wa fihi kharaja minha. Yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke surga hari Jumat, dan keluar dari surga juga pada hari Jumat. Yang keempat, masyru'iyatu tazkiyatin nafsi indal hajat, disyariatkan mentazkiyah diri ketika ada kepentingan, ya, ketika ada hajat. Yang kelima, qad takhfa al-fatwa ala kibaris sahabati, terkadang fatwa itu tidak diketahui oleh sebagian kibar as-sahabah, senior sahabat. Jadi walaupun dia senior, ya, kadang dia ada beberapa hal, ada beberapa ilmu yang dia sendiri tidak tahu, malah yang tahu adalah juniornya, ya. Seperti halnya yang terjadi tadi, ya, di antara Abu Hurairah dan Abdullah bin Salam. Yang keenam, fadilatu intidhar as-shalah, keutamaan menunggu salat. As-sabi, al-hasu 'alal ikhlas wa nabdi ar-riya, dorongan atau motivasi ataupun anjuran untuk terus ikhlas di dalam beramal, wa nabdi ar-riya, dan mencampakkan sifat riya. Ya, kita lanjut adab yang ke-14. Adamu ifradi yaumil jum'ati bisyamin, tidak
menyendirikan puasa pada hari Jumat. Fafis Sahihaini, disebutkan dalam kitab Sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jadi boleh puasa pada hari Jumat, tapi dengan syarat kita puasa sebelumnya atau kita nanti puasa setelahnya. Tapi jangan puasa khusus hari Jumat itu aja. Rawa Al-Bukhari fi Sahihihi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya, an Ummul Mukminina Juwairiyah, dari Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Harits radhiyallahu anha, putri Harits radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummul Mukminin Juwairiyah pada hari Jumat, wa hiya shaimatun, ketika itu dia dalam keadaan puasa. Jadi Ummul Mukminin Juwairiyah ketika itu berpuasa pada hari Jumat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, asumti amsi, apakah anti puasa kemarin? Apakah anti puasa kemarin? Qalat, maka Ummul Mukminin menjawab, la, tidak. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, turidina antasumi godan, apakah anti ingin puasa besok? Qalat, la. Qala fa'aftiri, lalu dijawab oleh Ummul Mukminin, tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'aftiri, maka berbukalah. Maksudnya jangan puasa pada hari ini. Ya, adab yang ke-15, ada mutakhsisi Lailatul Jum'ah bi qiyamin, tidak mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Rawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min baini al-layali, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat melakukan qiyamul lail dibandingkan malam-malam yang lain atau di antara malam-malam yang lain. Wala takhussu yaumal jum'ati bisyamin, dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jumat melakukan puasa min bainil ayyami, di antara hari-hari yang lain, illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali bahwa itu adalah pada puasa yang dilakukan oleh seseorang di antara kalian. Ya, adab yang ke-16, la yuqimu ahadan liyajlisa makanahu, tidak menyuruh orang lain untuk berdiri kemudian agar dia duduk di tempatnya. Jadi tidak boleh ya kita menyuruh orang lain pindah kemudian kita duduk di tempatnya. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan, an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ati, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya untuk berdiri atau pindah pada hari Jumat. Summal yukhalif ila maq'adihi fayaquda fihi, kemudian dia bermaksud ingin duduk di tempatnya, walakin yaqulu ifsahu, akan tetapi katakanlah ifsahu, lapangkan ya. Jadi kita tidak boleh menyuruh orang lain pindah
ya dari tempat duduknya pada hari Jumat. Cukuplah kita katakan kalau misalnya sempit, lapangkan ya. Lapangkan ya, biar kita muat, lapangkan gitu aja, jangan sampai kita menyuruh orang lain pindah ya. Kemudian adab yang terakhir, idza ghalabahun nu'as tahawwala min makanihi. Apabila dia merasa ngantuk, maka berpindah dari tempatnya. Rawa At-Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah, apabila ngantuk salah seorang dari kalian pada hari Jumat, falyatahawwal min majalisihi dzalik, maka hendaklah dia berpindah dari tempatnya tersebut. Jadi dicari tempat yang lain, cari tempat yang kosong. Baik ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai menjelaskan adab-adab hari Jumat, dari adab yang pertama sampai adab yang ke-17. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Fa nahtatim liqa'ana hadza wa qabla dzalika syukran lakum jami'an ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayyidah, fajazakumullahu khairan. Nahtatim liqa'ana hadza bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.